pelaku tertangkap tangan. Masih utuh terus disuntik dari belakangnya. Selama airnya itu air kotor, daging ayam itu jauh lebih mudah busuk. Saya butuh makan buat anak sehari 100.000 dari jam 11 sampai jam 12 siang. Saat bulan Ramadan, kebutuhan akan bahan makanan yang berkualitas semakin meningkat, terutama daging yang banyak dikonsumsi untuk sahur dan berbuka puasa. Namun di tengah meningkatnya permintaan, ada saja pihak-pihak yang memanfaatkan momen ini dengan cara curang dan merugikan masyarakat. Siapa sangka, bukan hanya sapi yang jadi korban praktik ilegal, kali ini ayam pun jadi sasarannya. Beginilah praktik curang di tempat pemotongan ayam di sebuah pasar di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Satu demi satu, ayam yang telah dipotong dan siap untuk dijual direkayasa berat dan ukurannya. Rekayasa ini dilakukan dengan cara menyuntikkan air ke dalam bagian tubuh ayam yang masih utuh. Praktek curang penggelonggongan ayam ini pertama kali ditemukan usai Satgas Pangan Satuan Reskriminal Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek sebuah tempat pemotongan ayam di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saat penggerebekan, Satgas Pangan Satuan Reskriminal Polres Metro Jakarta Selatan mendapati pekerja melakukan penggelonggongan. Isinya apa? Isinya suntikan apa? Air sama air. Iya. Begini dong, Bun. Untuk mengetahui bagaimana aksi curang penggelonggongan ayam ini dilakukan, kami lalu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Kepada kami, SY menceritakan alasan mengapa ia menggelonggongkan ayam yang siap dijual. Cuma buat pajangan di meja biar makin menarik gitu, biar kelihatan gede gitu dong. Yang lainnya enggak. Saya kan motong lebih dari 200 kadang gitu. Jadi dari 200 itu yang disuntik itu berapa ekor ayam? Paling 30-20 gitu. Jadi yang melakukan penyuntikan itu hanya Mas doang atau yang lain juga? Yang lain juga ada banyak, bukan saya saja. Siapa Mas kalau boleh? Kalau saya nggak kenal ya satu orangnya itu. Yang penting yang saya tahu kalau beli ayam di situ ada yang disuntik, ada yang enggak gitu. SY juga mengaku jika praktek curang yang dilakukannya berlangsung sejak 2021 lalu. Sejak saya masuk kerja di situ. Itu sejak tahun berapa? Aku masuk kerja tahun 2021. Sejak tahun 2021, berarti udah berapa tahunnya? Udah hampir 5 tahun ya? 4 tahun soalnya saya pertengahan awal Agustus apa berapa itu. Udah mau 4 tahun. Lalu bagaimana tersangka melakukan praktik kecurangannya? Masih utuh terus disuntik dari belakangnya itu. Biar melambung. Gitu. Bedanya apa Mas? Ayam yang nggak disuntik sama disuntik?
nggak ada bedanya sih, cuma itu doang, itunya pantatnya gede, kalau nggak disuntik kan kempes gitu, itu doang. Kalau di situ pakai air sumur kayaknya, kan ada di situ, ada disiapin juga di situ. Bersih nggak sih itu airnya, Mas? Kalau bersih enggaknya saya nggak tahu, yang tahu situ buat mandi, buat masak juga. Di tempat situ kan ada kontrakan juga, ngambilnya di situ juga. Itu setelah disuntik itu beda beratnya itu berapa ya? Paling se-on. 1 on. Iya, nggak banyak. Terus apakah dari beras 1 on itu akan menambah harganya lebih mahal atau bagaimana? Menambah. Berapa itu? Kalau pasaran yang nggak disuntik itu berapa? Harga? Kalau nggak disuntik 32, kalau disuntik bisa 33 atau 35, tergantung ukurannya. Biasanya melakukan penyuntikan itu dari jam berapa? Saya motong jam 11 malam. Sampai? Jam 11 malam, saya kerjanya jam 11 malam sampai jam 12 siang. Sambil nungguin itu di lapak jualan. Esye tak menyangka jika perintah sang majikan untuk menyuntikkan air ke dalam tubuh ayam justru berujung bui. Nyesel banget. Ya nyesel, saya cuma karyawan, cuma disuruh ya. Saya cuma buruh, saya butuh makan buat anak bini saya. Sehari 100.000. Dari jam 11 sampai jam 12 siang. Terus akan nyangka nggak? Enggak. Lalu apa yang mendorong Satgas Pangan Satuan Reskriminal Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penggerebekan dan apa saja barang bukti yang disita? Siapa sangka, bukan hanya sapi yang jadi korban praktik ilegal, kali ini ayam pun jadi sasaran. Modusnya licik dan kotor. Dengan memasukkan air ke dalam tubuh ayam, seketika itu ayam langsung menjadi besar dengan bobot sedikit lebih berat dari biasanya. Lalu, bagaimana awalnya kasus ini terbongkar? Tim telusur pun menemui Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Bima Sakti. Kepada kami, ia lalu angkat bicara. Sekitar 2 hari kita sudah mulai melaksanakan penyelidikan. Mulai dari ada laporan atau pengaduan dari masyarakat tadi. Setelah penyelidikan ketahuan itu kemana-mana baru lakukan? Ya, betul. Praktik curang pelaku dengan menyuntikkan air ke dalam tubuh ayam ternyata sudah cukup lama berlangsung. Setidaknya, praktek penggelonggongan ini sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu. Dari keterangan pelaku itu sudah dilakukan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, yang dimana dia mendapatkan upah harian sebesar 100.000 setiap kegiatan pemotongan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dalam penggerebekan yang dilakukan Satuan Satgas Pangan Satuan Reskriminal Polres Metro Jakarta Selatan, polisi menangkap 1 terduga pelaku yang tengah melakukan praktek penggelonggongan ayam. Bahkan, sejumlah barang bukti pun disita. Tim mendapatkan pelaku berinisial SY tertangkap tangan atau pada saat itu sedang melakukan praktik atau kegiatan tersebut. Untuk penggerebekan dilaksanakan pukul 00.40 di tanggal 27 Februari. Saat di penggerebekan, sesuai dengan yang tadi yang sudah kami jelaskan, di situ ada ayam baik yang belum maupun sudah digelonggong, alat kompresor beserta selang, galon yang sudah dimodifikasi, dan juga selang yang sudah dimodifikasi menggunakan jarum. Meski pelaku sudah ditangkap, polisi masih memburu pemilik ayam gelonggongan tersebut. Ya, dari pihak kepolisian kami pasti masih melakukan penyelidikan lagi terkait siapa pelaku di belakangnya yang menyuruh dari si
pekerja tadi ini atau pelaku berinisial SY ini. Kita masih melakukan pendalaman, masih kita gali lagi siapa di belakangnya. Ya mungkin nanti untuk kemungkinan lainnya akan kita lakukan juga, mungkin seperti sidak, dan juga di sini kita gandeng dari dinas terkait untuk melaksanakan kegiatan serupa. Lebih lanjut, AKP Bima Sakti mengungkap jika ayam-ayam gelonggongan itu akan dijual di pasar-pasar sekitar Kebayoran. Kalau untuk ayam-ayam itu informasinya disalurkan di pasar sekitaran Kebayoran. Masyarakat harus waspada, tapi jangan sampai panik atau ketakutan. Kita yakin, kita percaya bahwa masih banyak di sini pedagang yang jujur, pedagang yang baik, dan di situ masih mengikuti aturan maupun ketentuan yang ada. Dan juga saat ini menjelang bulan Ramadan yang dimana atensi juga dari Bapak Kapolri selaras juga dengan Bapak Kapolda dan Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan untuk kita senantiasa melaksanakan pengecekan di pasar-pasar terkait mulai dari harga, stok maupun kecurangan yang terjadi di pasar. Tak pernah dibayangkan sebelumnya jika tempat pemotongan ayam yang dikelolanya digerebek polisi. Menurutnya, ia tak mengetahui aksi curang pedagang mengingat usai transaksi pembelian ayam, tak sedikit pedagang ayam melakukan pemotongan di tempat ini hingga ayam siap untuk dijual. Kalau kami sebagai pengelola itu hanya menyediakan ayam hidup, setelah itu para pembeli yang untuk dijual kembali itu kita memang siap di sini. Ada yang dipotong di sini, ada yang di luar. Kalaupun itu semua kita tidak bertanggung jawab. Adanya pedagang yang melakukan penggelonggongan ayam dengan cara menyuntikkan air ke dalam tubuh ayam, pihak pengelola mengungkap jika hal itu di luar tanggung jawabnya. Ya kapasitas kita hanya menjual ayam hidup aja, selain itu kita nggak tahu. Di sini kita motong, selain motong nggak ada kegiatan lain. Bersih, motong, selesai dibawa. Setelah itu ya kita nggak bertanggung jawab. Ya kalau mau potong sini silakan, kalau mau dibawa untuk pulang ya silakan. Itu kan hak dia. Pengungkapan kasus ayam gelonggongan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menyita perhatian sejumlah pedagang ayam. Menurut mereka, penggelonggongan tersebut hanya dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab. Ia mengaku hanya menjual ayam segar tanpa air yang disuntikan. Kalau saya sendiri kurang setuju, soalnya kalau saya kan ayamnya ayam fresh, potong langsung dikerjain udah beres, nggak ada istilah gitu-gituan. Kalau kita kan adanya ayam, jualnya ayam fresh, udah kita menjaga kualitas, jadi nggak berani istilahnya asal-asalan ngasih gitu, nggak berani. Tentu, praktek curang ini sangat merugikan masyarakat. Tak hanya menipu soal berat ayam yang dibeli, masyarakat juga terancam dengan kesegaran daging ayam yang dibelinya karena daging digelonggongkan menggunakan air kotor. Lalu, seberapa bahayakah jika ayam digelonggongkan dengan air kotor? Sebenarnya sih was-was, khawatir karena yang jelas kan kurang bagus sekali ya buat kesehatan juga lah ya. Tapi ya yang penting kita lebih teliti buat memilihnya karena kewaspadaan itu juga perlu. Aksi curang penggelonggongan ayam oleh pedagang nakal tentu membawa dampak buruk bagi masyarakat. Air yang disuntikan ke dalam daging ayam diduga berasal dari sumber yang kotor. Lihat saja, peralatan yang digunakan saat penyuntikan pun tampak jauh dari kata higienis. Lalu, bagaimana dampak terhadap kualitas dan keamanan daging ayam yang dikonsumsi masyarakat?
Untuk mendapatkan penjelasan lebih mendalam, tim telusur menemui Kepala Divisi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Epidemiologi Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB. Selama airnya itu air kotor, itu memang akan memasukkan kuman-kuman atau terutama bakteri ke dalam daging ayam, sehingga daging ayam itu jauh lebih mudah busuk karena perkembangan dari bakteri-bakteri atau kuman-kuman tersebut. Dan bila pun dimasukkan ke dalam pendingin atau kulkas, itu tidak akan pernah tahan lama, mungkin dalam waktu 1 atau 2 hari, yang biasanya bisa sampai 3 sampai 4 hari, itu bisa bertahan. Kalau kita sebut daging itu busuk, artinya daging itu sudah mengalami perubahan secara organoleptik ataupun rasa maupun fisik, dan itu tidak layak untuk dikonsumsi. Sekalipun mungkin masih aman, ya, tetapi tidak layak. Nah, masalahnya sekarang begini, saya bersyukur bahwa masyarakat Indonesia masih memakan matang. Seandainya ayam tersebut yang disuntik dengan air kotor, kemudian dilakukan langsung pemasakan di rumah atau disimpan dalam 1 atau 2 hari di kulkas, kemudian dimasak matang, maka bakteri-bakteri ataupun kuman-kuman itu akan mati. Inilah rumah pemotongan hewan yang ada di dalam Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sayangnya tempat ini jauh dari standar kebersihan dan higienitas yang seharusnya diterapkan. Padahal, RPH seharusnya memiliki sertifikat dari pemerintah untuk memastikan kelayakan dan keamanan produk hewan yang dijual kepada masyarakat. Nomor kontrol veteriner adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah terhadap unit-unit usaha produk hewan, seperti misalnya rumah pemotongan hewan unggas dan sebagainya, bahwa di unit-unit usaha tersebut diterapkan higiene sanitasi dalam rangka menghasilkan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, terutama yang diperuntukkan. Itulah sebabnya kita dorong supaya rumah potong hewan ini memiliki nomor kontrol veteriner. Jadi, nah, memang untuk pedagang-pedagang ayam yang menjual daging ayamnya di pasar tradisional itu belum tersentuh karena ini masih bersifat tradisional. Tapi tidak mustahil kalau itu nanti lama-kelamaan juga kita akan kita akan dorong untuk mendapatkan nomor kontrol veteriner. Nah, saat ini pemerintah juga sedang berusaha bagaimana meningkatkan atau mendorong praktek-praktek atau penerapan higiene sanitasi di rumah potong hewan unggas skala kecil. Masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan akibat praktik curang ini. Lantas, apa yang seharusnya dilakukan konsumen agar terhindar dari ayam gelonggongan? Karkas ataupun daging ayam yang segar itu memiliki kulit yang lembab, bersih, tidak ada warna-warna kemerahan atau sedikit kemerahan, dan tidak berbau. Itu yang paling mudah. Itu yang paling mudah dikenali oleh konsumen. Kalau ayam yang dari pasar itu sebaiknya dicuci bersih lagi, boleh saja langsung diungkep atau dibumbui, kemudian disimpan dingin setelah dipotong-potong atau dibekukan, sehingga siap digoreng ataupun siap diolah lebih lanjut. Begitu. Kalau paling saya himbau aja ini kepada para konsumen, dihimbau agar lebih berhati-hati di dalam memilih maupun membeli makanan untuk keluarga, sehingga kita tetap menjaga keluarga itu sehat dan bugar. Diharapkan memang untuk produk-produk hewan seperti telur, kemudian daging ataupun daging ayam, termasuk juga susu, itu belilah produk yang sudah mendapatkan nomor kontrol veteriner ataupun NKV. Karena disitulah pemerintah menjamin atau turut serta di dalam menjamin penerapan kebersihan dan kesehatan dari produk itu atau higiene sanitasi. Terungkapnya praktik penggelonggongan ayam di Pasar Kebayoran Lama menjadi pukulan telak bagi Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Selatan. Sebab pengawasan yang selama ini dilakukan nampaknya belum cukup efektif.
Sebenarnya sih kalau dari Sudin KPKW Jakarta Selatan sudah melaksanakan pengawasan rutin ya Mas, tetapi pengawasan ini baru sebatas ke dalam pasar Jaya, dan itu pun juga lebih fokus ke formalin dan eber itu adalah uji kebusukan. Sementara kalau untuk ayam gelonggongan sendiri kami belum fokus ke sana. Kemudian juga lokasi kejadian kan ada di luar pasar yang kami selama ini laksanakan pengawasan. Jadi mungkin sih ke depannya kami juga akan melakukan tindakan pengawasan di luar pasar yang sudah kami tetapkan selama ini. Terbongkarnya kasus ayam gelonggongan di Pasar Kebayoran Lama harus menjadi perhatian serius pemerintah. Tak hanya soal praktik curang pedagang nakal, tetapi juga kebersihan tempat pemotongan hewan di pasar tradisional yang masih jauh dari standar. Jika hal ini tidak segera dibenahi, maka masyarakat akan terus menjadi pihak yang paling dirugikan. Isinya apa? Isinya suntikan apa? Air sama angin. Iya. Begini dong buat isi ini dong. Buat isi apa itu?